kasih. Ketika saya masih masa pendidikan, hidup sebagai seorang seminaris dan frater, setiap hari ada sebuah kegiatan yang harus kami lakukan, yaitu adalah membersihkan seminari atau biara. Dan memang seperti lantai-lantai itu pun harus dipel dan kami yang ngepel. Ketika saya masih SMA seminari, ada peraturan bahwa membersihkan lantai itu harus disapu terlebih dahulu, kemudian dipel dengan kain lap menggunakan tangan. Jadi tidak memakai alat pel yang modern. Saat itu suatu sore saya sedang malas membersihkan bagian tugas saya karena saya mendapatkan hari itu yang cukup panjang gangnya itu. Saya berpikir karena baru juga kemarin dibersihkan sepertinya tidak terlalu kotor. Kemudian saya berpikir tidak usah disapu, langsung saja dipel. Pasti kelihatan agak sedikit basah dan bersih. Kemudian ketika saya mulai ngepel, saya melihat ada satu tongkat pel yang nganggur. Kemudian saya pakailah tongkat pel itu, saya sambungkan dengan kain pel, kemudian saya ngepel dengan cepat. Biasa kami dikasih waktu 30 menit, tetapi saya saat itu 10 menit pun sudah selesai. Sampai di ujung gang seminari, seorang pastor itu menghampiri saya, dia mengatakan, "Bersih ya hasil pelnya." "Bersih pastor," saya bilang, "cepat lagi kan, hemat energi." Kemudian dia bilang, "Coba kamu ulangi lagi dari awal, tapi disapu dan dipel lagi, pasti lebih bersih," katanya. Karena saya tidak bisa mengelak, saya lakukan itu. Karena saya tahu itu adalah sebuah kesalahan dan saya harus memperbaikinya. Saya sapu lagi, kemudian saya pel lagi. Pastor itu bertanya, "Bagaimana? Bersih?" "Lebih bersih," saya bilang. Saudara-saudariku terkasih, dalam Injil hari ini Yesus menegur para ahli Taurat dan orang Farisi yang pandai mengajar tetapi tidak melakukan ajarannya. Mereka meletakkan beban berat di atas pundak orang lain sementara mereka sendiri tidak mau memikulnya. Beban berat itu adalah peraturan keagamaan yang mereka susun, yang memang sulit dilakukan, dan mereka meminta orang-orang yang mereka ajarkan untuk melakukan hal itu. Saudara-saudariku terkasih, dalam hidup kita sehari-hari atau hidup beriman, diri kita itu cenderung memilih jalan yang hemat energi, yang mudah, yang cepat dilakukan. Karena ketika harus melakukan sesuatu yang benar, melakukan suatu kebaikan, muncul hambatan dalam hidup kita, ada rasa malas, ada ketakutan, ada pun juga kegagalan, kurang motivasi ataupun juga situasi yang tidak mendukung. Melakukan suatu kebaikan itu butuh tenaga, butuh waktu, butuh disiplin dan juga pengorbanan. Saudara-saudariku, Yesus mengingatkan bahwa yang sering membuat kita jatuh bukanlah karena kita tidak tahu kebenaran. Kita tahu, namun kita tidak mau melakukannya sehingga tetap berada di situasi yang tidak benar. Berpikir tentang sesuatu yang baik lebih mudah daripada melakukan kebaikan itu sendiri. Niat baik ada dalam hati, tetapi akan berbuah baik kalau dilakukan, diusahakan, dan ada wujud nyatanya. Saudara-saudariku terkasih, Yesus pun mengkritik keinginan manusia kita semua yang ingin selalu dilihat baik oleh orang lain. Kita cenderung mencari pengakuan dan juga penghormatan bagi diri kita, bukannya suatu perjuangan nyata untuk hidup yang sungguh baik. Karena itulah orang itu lebih gampang mengucapkan kata-kata bijak atau nasihat agar dipandang baik. Dalam hal ini kita disadarkan bahwa pikiran manusia itu bisa berubah cepat, tetapi kebiasaan yang baik membutuhkan waktu yang panjang untuk mengubah sesuatu yang kurang baik. Bicara itu butuh pikiran, tetapi melakukan apa yang diucapkan oleh mulut kita butuh hati dan juga kesungguhan. Saudara-saudariku terkasih, Yesus mau mengajak kita untuk menyadari bicara tanpa tindakan hanya akan membuat iman kita kering. Kata-kata indah hanya tetap menjadi kata yang mudah diucapkan oleh diri kita dan mudah dilupakan oleh sesama kita. Kecuali kata yang buruk pasti akan selalu diingat oleh sesama kita. Kata yang baik seringkali dilupakan oleh mereka yang mendengarnya.
tetapi sebuah tindakan baik akan dirasakan oleh hati sesama kita, dan juga itulah yang dipandang oleh Allah. Di bagian akhir Injil, Yesus mengatakan tentang sebuah kerendahan hati, mereka yang terdahulu akan jadi terbelakang, yang terbelakang akan menjadi yang terdahulu. Kita penting juga memikirkan tentang kerendahan hati. Orang yang rendah hati berani mengakui bahwa melakukan itu lebih sulit daripada berbicara. Sehingga hal ini membuat diri kita tidak cepat menuntut orang lain, tetapi kita mau memulainya dari diri kita sendiri. Kita sadar bahwa perubahan itu butuh waktu, perjuangan, bahkan jatuh bangun bersama dengan rahmat Allah. Saudara-saudariku, kebaikan itu bukan kata-kata indah, melainkan tindakan nyata yang lahir dari hati yang sederhana. Pertanyaan untuk kita, apakah hidup kita lebih banyak menuntut dihormati atau justru hadir untuk berusaha mengasihi? Kadang tanpa sadar kita ingin dipandang baik, dihargai, bahkan dicintai lebih dahulu. Padahal ajaran Yesus hari ini meminta kita untuk memberikan diri menjadi yang rendah hati, bukan mencari kehormatan seperti ahli Taurat dan orang Farisi, bukan juga pujian dan sekadar anggapan. Untuk itu, marilah kita sungguh merenungkan dan menyadari tindakan dari pikiran dan niat yang baik tanpa perlu dijelaskan dengan kata-kata indah. Kalau dilakukan, itu akan bersuara dengan sendirinya. Mari kita gunakan energi yang diberikan Roh Kudus melalui kesempatan untuk berbuat baik. Jangan pelit energi dan malas melakukan yang baik yang ada dalam pikiran kita. Saudara-saudariku, itu semua tidak mudah, tetapi harus dilakukan agar hidup kita semakin berarti dari tindakan, bukan hanya dari ucapan segala. Mari kita hening sejenak.